Setelah hari ini, Abah sudah bahkan meneliti lebih dari 2 tahun bersama Kiai Imad semua ya. Dengan Gus Jajuli semua dan ulama-ulama yang baik, alhamdulillah dari semua. Bahwa ternyata kan mereka itu bukan duriat Nabi kan masalahnya. Ini tidak boleh kita sampaikan bahwa kenyataan ini adalah harus disampaikan dengan benar. Tapi bukan untuk mempermalukan mereka, bukan untuk apa, tetapi adalah menyadarkan kepada masyarakat. Karena korbannya udah banyak. Termasuk Abah sendiri pernah 1 miliar kata Abah juga. Ya dulu kan Abah pernah diundang sama Bang Haji Roma. Satu podcast yang Abah itu pernah sampai 1 miliar dulu ya. Karena kita itu kan selalu ajaran orang tua selalu menghormati. Udah seburuk apapun mereka, akui bahwa mereka itu adalah hanya duriat Nabi kan gitu. Tapi kan seiring perjalanan ilmu pengetahuan, mungkin ayah saya pun sekarang kalau masih ada akan sadar. Ternyata tidak bisa ditolak, Mas. Setelah sekian ratus kita uji DNA dan semuanya adalah menyimpang dari semua ya. Dan memang kenyataannya mereka adalah memiliki haplogrup yang sama G. Tadi semua ya. Dan adapun adanya di Indonesia kita sudah ngerti kan. Diawali dengan perang di Penogoro 1825 dan 1830 yang dimana perang itu adalah babak belur lah Belanda itu. Maka harus mendatangkan orang-orang. Karena setelah perang di Penogoro, maka kalau Mas pergi ke Jogja, ada kampung Syahidan di sana itu. Iya, Saidan. Syahidan. Tempatnya grup musik Sagidok. Syahidan, betul. Dari semua. Itu memang tempat berkumpulnya para syahid dulu. Orang-orang yang eksodus dari Arab Saudi karena dikejar-kejar oleh pemerintahan baru. Karena semua duriat Nabi itu dimanapun dikejar. Kan makanya aneh kalau seandainya ada yang ngaku duriat Nabi kok kerja sama Belanda. Nah, itu kan tanda kutip. Tanda kutip. Ada kan? apa ini? Ada apa kan gitu. Orang di aslinya sendiri di Arab itu dikejar-kejar. Maka larilah mereka berkumpullah di kampung Saidan itu. Dan itu ditampungkan oleh siapa? Oleh Hamengkubuwono II. Hamengkubuwono itu kan kakeknya Pangeran Penogoro. Kemudian pada saat usia Pangeran Penogoro cukup, mereka akan melakukan pergerakan. Nah, disitulah sebetulnya ada fitnah kepada ilmu hakikat makrifat. Di situ mulai awal. Sampai ada seorang Habib bernama Utsman bin Yahya itu kan dia mengatakan bahwa semua thariqat di Nusantara itu sesat. Padahal itu adalah merupakan pesan sponsor dari Belanda. Karena mereka 1825-1830 hancur lebur mereka itu. Karena mereka menyaksikan katanya nanas, granat rubah jadi nanas. Tadi semua. Betapa susahnya perang melawan orang-orang hakikat dan makrifat. Karena mereka merindukan mati bukan takut mati. Tadi semua. Maka disitulah sebetulnya awal tadi semua. Maka setelah perang 1825-1830 Belanda kehilangan massa. Sementara mereka secara ekonomi 20 juta gulden sudah hilang. Satu-satunya jalan adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat. Ini kan awalnya dulu. Jadi kita kalau bicara korban nantilah dulu itu. Karena sebetulnya kita harus ngerti asbabul nujulnya, asbabul wurudnya. Kenapa mereka itu ada. Dan hari ini tidak bisa ditolak karena secara filologi bisa dibuktikan dari buku-bukunya Snokor Gronje, Van der Plas, Huub de Jong, penulis Belanda. Dia adalah seorang profesor dari Leiden. Dan itu sudah menyampaikan fakta kan gitu tadi semua. Nah 1886 itulah Pangeran Penogoro ditangkap, ditipu setelah perang. Dengan bahasa ada seorang ya dari kalangan mereka yang bernama Habib sesuatu lah gitu. Mengadak pertemuan, tapi ternyata kan Pangeran Penogoro ditangkap. Bahkan termasuk penipuan terhadap istilah haji. Bagaimana Snokor Gronje adalah mengontrol orang Indonesia yang pergi ke Tanah Suci ke sono itu. Pulangnya di sono dikasih gelar haji tadi. Semua karena untuk apa? Supaya tidak ada manusia yang pergi ke sana, pulang lagi ke sini punya pencerahan. Harus mental block. Ya itulah yang dibikin oleh mereka membuat mental block. Tapi seiring berjalan 1890 kemudian Belanda itu di sini kan mereka bersama Belanda bekerja sama. Tapi di dalam buku Belanda sendiri mereka itu mengisahkan tentang lucunya orang-orang Yaman ini. Mereka itulah pemuja makam. Mereka itu parasit makam. Mereka selalu membisniskan makam. Itu sudah ditulis 1890 Mas Hendra. Gitu. Di buku mereka. Termasuk yang baru-baru ini terbongkar ada salah seorang Habib yang ditugaskan. Mohon maaf,
itu yang tertulis Habib Lutfi yang menugaskan untuk mencari Iya. makam-makam keramat Iya. nanti diislamkan. Iya. Itu Itu Pak fakta. Habib Hani itu kan. Iya, fakta. Itu yang fakta itu. Jadi itu berjalan sudah mulai zaman dulu ya, Bang. Sudah. Bahkan kalau kita mau mundur lagi ke sana 1930, bagaimana dulu para Yahudi Ashkenazi ini yang datang diusir oleh Hitler, Mussolini, oleh Charles de Gaulle, ya datang ke Palestina mengatakan, "Hei orang Palestina, we are family, kita sama-sama Yahudi. Berikanlah kami tempat." Kan itu awalnya, Mas. Dari awal situ sampai akhirnya sampai di kita. Nah, kita pun hampir akan seperti itu. Hampir. Tapi untungnya kelebihan masyarakat Jawa itu adalah tadi Mas Hendra yang kita bicarakan. Ahli spiritual. Ada Rijalul Ghaib, ada Miftahul Ghaib yang selalu berbisik kepada kita tentang gurur, tentang kepalsuan dari kelompok-kelompok ini. Makanya hari ini kata saya memang sudah waktunya. Mereka harus tumbangkan. Bukan kita yang menumbangkan. Allah dengan sistemnya. Kalau bahasa orang Jawa mungkin sabdo palon lagi janji. Gitu. Seolah-olah hari ini sabdo palon sudah ngomong, "Hei Syekh Subakir, tuh. Ternyata Islam dengan caramu ini membuat orang rakyat makin tidak bahagia. Ternyata sholat mereka tidak berdampak." Nah itu kan soal begitu tadi semua. Maka hari ini karena manusia tidak mengerti bagaimana sistem jiwa dan ruh ini bekerja, tapi semuanya adalah tidak disadari oleh mereka tadi semua. Bagaimana Tuhan menjalankan manusia, termasuk adalah kesadarannya manusia. Maka hari ini kata saya bukan Ki Imad yang merobohkan Habib, tapi dirinya sendiri yang bukan duriat Nabi itu, ya. Oke. Nah, itu. Lantas dalam sejarah Islam, apakah figur suci itu pernah atau mempunyai kebal dari kritikan kesalahan? Tidak ada. Ya. Orang yang merasa emang ada manusia yang Karena yang saya lihat di media sosial Iya. atau berita yang berkembang, Iya. itu kalau zuriyah Nabi, itu mau melakukan apa saja sah. Boleh gitu ya tadi Nah, semua. ini yang bikin saya mikir, apakah seorang keturunan Nabi itu berhak melakukan kesalahan yang fatal misal, dan itu fine-fine aja, kamu Iya. masuk surga, nggak ada dosa. Oh tidak, karena sesungguhnya mereka juga salah sangka. Itulah makanya Nabi Muhammad waktu di Mekah itu kan yang diluruskan adalah tentang kebiasaan mereka berbangga-bangga dengan nasab. Iya, makanya kenapa waktu kisah Ka'bah sedang direnovasi, Nabi masuk Hajar Aswad, maka akhirnya nggak ada bisa yang menuntun, hanya kecuali kata mereka, tunggulah seorang pemuda yang jujur, yang bernama Muhammad. Akhirnya bagaimana? Karena 4 kabilah itu 4 sudut. Akhirnya Nabi menaruh Hajar Aswad, ditaruhlah di atas sorban. Barulah mereka bisa nerima. Itu kebiasaan orang Arab. Berbangga-bangga dengan tadi. Cuma yang sekarang ini adalah nasab untuk nasib sebenarnya. Masalahnya. Tadi. Nah, Nabi sudah berkata sebelum Haji Wada, "Innallaha qad adhaba ankum aibal jahiliyah." Hei orang Quraisy, sadarlah kalian. Jangan lagi berbangga-bangga dengan keturunan, dengan nasab. Nggak ada hubungannya kamu dengan kakekmu itu, bapakmu itu. Tergantung siapa dirimu. Gitu kan tadi. Kata Nabi apa? An-nasu li Adam. Manusia itu semuanya dari Nabi Adam. Wal adamin turab. Dan Adam itu dari tanah semuanya. La fadla li arabiyyin ila zamin. Tiada kemuliaan orang Arab dan di luar Arab. Wala fadla li aswada ilal ahmar illa bitaqwa. Hanya yang takwa, Mas Hendra. Iya. Makanya tidak ada tadi Allah memberikan khusus pada orang-orang seperti itu. Di sisi Allah itu, maka Allah dalam Al-Quran mengatakan, dalam hadis Nabi mengatakan manusia itu dilihat bukan dari sukunya, keturunannya. Tapi kata Nabi, bukan pada kulitmu, pada sukumu, pada warna kulitmu, pada agamamu bahkan. Tapi apa yang ada dalam hatimu. Adakah Allah di hatimu sebetulnya? Maka pada saat orang ini muncul, dia menjual nasab untuk nasib, maka inilah terjadilah manusia dimanfaatkan. Bahkan sebetulnya di dalam surat Taubat ayat 31 kan Allah mengingatkan tentang dulu sebelum Islam ada, manusia mentuhankan manusia. Arbaban min dunillah. Tuhan-Tuhan pengganti Tuhan. Maka itulah akhirnya karena manusia mentuhankan manusia itulah
Yang akhirnya budaya-budaya pondok pesantren pun sekarang dengan harus ngesot, harus apa, seolah-olah manusia itu mulia. Padahal sebetulnya tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sekalipun. Bahkan di tradisi spiritual pun sekarang banyak yang niru kayak gitu. Nah iya, Jadi betul. murid-muridnya pada sungkem-sungkem menyembah. Padahal Nabi Muhammad kepada Utbah bin Maktum, yang tadi orang buta itu, dia hanya gara-gara tidak mau kan wajahnya sedikit, Allah udah tegur tuh. Kepada orang yang orang buta datang ke situ, yang abasa wa tawala itu kan tadi semua. Menegur, "Hei Muhammad, jangan kau berlaku sikap demikian." Tadi semua. Maka Nabi Muhammad begitu keras kepada keluarganya. Siapapun yang mencuri dari keluarga saya, potong tangannya. Nah inilah sebetulnya adalah akibat. Sebetulnya kembali lagi kata Abah, Habib itulah Belanda. Senokor-gronya lah biang keroknya semuanya. Ini kalau memang sudah mengakar atau menjadi sesuatu yang dipercayai oleh masyarakat kita, yang kan banyak yang sudah terjerumus. Untuk menyadarkan mereka itu seperti apa, Mbak, kira-kira? Ya memang menyadarkan mereka yang sudah percaya, mencintai memang tidak mudah. Ya kalau nggak mau sadar nggak usah disadarkan. Nah itu setuju Mas Hendra di semuanya. Karena nanti yang rugi mereka sendiri. Betul. Karena saya itu menyaksikan Mas betul-betul bahwa udah melampaui batas mereka itu. Apalagi waktu zaman Abah sendiri kata Abah. Bisa Habib itu 30 orang loncat ke pagar rumah. Malam-malam. Gitu kan tadi semua. Wah pokoknya kalau Abah itu dulu tuh memang muhibbin kelas berat. Gitu ya Pak ya? Oh iya. Bukan uang kecil lagi dari dulu. Ada orang bawa Rolex ke rumah. Kotaknya sih asli. Tapi dalamnya ternyata Abah beli 40 juta. Isinya ternyata cuma 300.000. Wah gitu kan tadi. Mbak, itu tuh pengalaman tentang jadi muhibin ya. Keren banget ya ternyata ya. Jadi karena Abah ini teman-teman sebenarnya sudah dari tadi di sini ya. Mungkin aku akan kasih satu pertanyaan mungkin ya yang terakhir. Nanti mungkin kita akan wawancara lagi di rumahnya Abah gitu. Kita bersyukur sekali gitu hari ini Abah berkenan mampir di Ngaji Roso. Iya. Nah, Mbah, ini nih pertanyaan ini dinantikan banyak orang, Mbah. Bagaimana kemudian Abah membedah haji itu secara hakikat, secara substansial. Betul. Karena masyarakat kita tuh, Mbah, rela jual tanah. Tanah kita ini dijual untuk pergi yang katanya ke tanah suci itu tadi gitu. Tolong diberikan perspektifnya secara hakikat haji itu gimana, Pak? Sebenarnya kalau inilah kembali lagi akibat kita ini adalah agama yang sudah dimodifikasi gitu. Dan haji itu kalau menurut Abah adalah sudah cenderung kepada bisnis sebetulnya. Bahkan Nabi pun sudah mengatakan kan, nanti di akhir zaman itu, haji itu kata Nabi hanya arihlah, jalan-jalan. Litijaroh, dagang. Betul. Lisum'ah, bangga-banggaan. Itu dari disampaikan Rasul Hadis. Gitu. Hadis. Bahkan 8 orang yang dikisahkan oleh Nabi itu haji mabrur, tak satu pun yang pergi ke sana Mas Hendra. Di 8 kitab itu. Justru Nabi di Haji Wada berkata, ada seseorang yang mendapatkan, kita semua tiada yang haji mabrur di sini. Hanya seorang yang bernama Syekh Abdullah bin Abdul Mubarak yang berada nun jauh di sana dan dia tidak pernah pergi, tapi malah dia mendapatkan haji mabrur. Karena haji itu bukan haji itu rukun Islam bukan? Ya. Rukun Islam. Kalau rukun itu boleh nggak ditolak kalau rukun? Rukun nikah misalnya satu nggak ada, Nggak boleh? boleh dong. Nggak boleh. Rukun sholat satu hilang, nggak boleh. Rukun nikah, rukun apapun rukun. Tadi semua. Nah, bagaimana? Haji yang sebetulnya rukun Islam harus disyaratkan harus punya duit. Jika mampu gitu ya. Padahal tadi manis tatoa ilahi sabila itu akhirnya diterjemahkan oleh orang mampu duitnya. Padahal sebenarnya kalau rukun berarti semua orang wajib haji. Betul. Mutlak haji itu Mas Hendra. Bahkan kata Abah, sesungguhnya kenapa kita harus mengenali diri? Karena sesungguhnya nanti untuk haji ujungnya. Kenapa harus kenal diri? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, dia akan kenal diri dohir dan diri batinnya yang sebenar-benarnya adalah menyaksikan Allah dan Muhammad pada dirinya. Setelah dia menyaksikan Allah, maka dia bersahadat pada dirinya. Barulah dia menegakkan si diri itu sholat namanya Mas Hendra. Pada saat dia sudah menegakkan dirinya sholat. Tapi pada saat dia imsak, menahan keberadaan dirinya wujudnya, itulah zakat. Jadi zakat secara hakikat itulah menzakatkan tubuh ini dipakai untuk tujuan Allah.
Karena kita ini ada yang diadakan. Kalau kayu berubah jadi kata Abah juga pintu kayu, pelapon kayu, pagar kayu, kusen kayu. Itu pada tujuan kayu, bukan pada pagar, pada pelapon, pada kusen, pada apa itu. Sebenarnya. Maka disitulah orang yang sudah menjakatkan dirinya digunakan oleh dia untuk menyaksikan af'alnya, asmanya, sifatnya, zatnya. Barulah nanti saum. Saum itu bukan nahan makan dan perut dan bersetubuh saja sebetulnya imsak itu. Imsak menahan bahwa yang ada itu diri palsu ini. Supaya bisa haji nanti. Di penghujungnya itu haji. Makanya perintah haji dalam Al-Quran nggak ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, nggak. Ya ayyuhalladzina aslamu, nggak. Haji itu diperintahkan oleh Allah hanya 3 ayat dalam Al-Quran kepada manusia. Wa adin pinnas. Semua manusia itu wajib haji. Karena hajilah yang awal. Karena kalau tidak ada haji, artinya bahwa manusia itu adalah, haji itu secara hakikat mengenali diri, Mas Hendra. Betapa dekatnya Allah. Dekat. Menyaksikan Allah. Makanya pada Ka'bah diri. Orang, ya? Wajib semua orang. Dan Allah pun suruh bersihkan rumahku. Maka rumah yang di mana? Di sini. Bukan di sono. Berarti yang di sono itu simbolik aja. Simbolik saja. Maka orang pergi ke sana hanya ngaku duyupur Rahman, tamu Allah. Tapi Allahnya tak ada makhluk di dunia ini yang lebih mulia daripada manusia. Maka tadi sebetulnya inilah kitab suci Tuhan. Maka orang yang sudah mengenal dirinya akan dia haji. Maka haji itu dikata wukuf. Wukuf itu apa? Wakofa. Merenungkan sopo aku ini. Aku ini wujud yang diwujudkan. Wujud yang diwujudkan. Okay. Wujud yang diwujudkan. Karena kita ini hidup yang dihidupkan. Lebur akunya. Akunya. Lebur lah. Maka tadi tidak mungkin jadi haji kalau kecuali aku 4 dilepaskan. Ya. Tadi aku 4 dilepaskan. Aku 2 dilepaskan. Aku 3 dilepas. Yang ada hanya aku 2. Zat dan siapa sifat? Muhammad. Itulah. Kita harus berada di titik itu. Maka kata Allah dalam Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Nah ini misbah. Misbah. Al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kaukabun. Kaukab itu apa? Bintang. Di mana bintang itu? Bukan di sono. Di sinilah. Terangnya bintang di luar diri itu karena terangnya bintang di dirimu. Kaukabun durriyun, permata. Bukan di martapura permata itu, di dalam dadamu. Yuqadu min sajaratin mubarakah. Tuh, ada sajarah mubarakah. Zaitunatil la syarqiyyati wala gharbiyah. Tuh. Yakadu zaituha yudhi'u. Nah di sini. Maka pada saat engkau sudah nurun ala nurin yahdillahu li nurihi mayyasha. Tuh, Mas Hendra. Makanya pada setiap kelahiran bayi itu yang disambut itu bukan Hendra. Bukan Abah Setu. Siapa yang disambut? Rasulullah. Makanya ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Tuh. Maka dikatakan kepada Nabi. Anta samsun. Anta ruh. Dan anta badrun jasad. Gitu. Anta nurun pauqon nuri. Anta iksirun wagali. Sekarang ini tubuh ini akan bahagia nanti. Iksir tanaman surga tubuh ini. Tadi. Kau kabun duriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Maka tadi karena sudah haji kita. Sudah tawaf setiap hari. Sudah tawaf. Lempar jumroh setiap hari. Nggak perlu jual tanah. Nggak perlu jual tanah. Lempar jumroh tuh esensinya apa sih, Mbak? Lempar jumroh itu apa sih? Tadi kan 7. Karena kita ini kan ada 3 lapis. Iya. Ada diri luarmu sebagai Hajar. Oke. Hatimu Ibrahim. Fuadmu Ismail. Tadi semua. Ya. Tapi kalau kamu bersandar pada Hajar berarti tubuh, kan hakikat tubuh itu wanita. Tetapi Ibrahimlah yang jiwa itu sebetulnya. Ibrahim yang jadi jiwa. Maka kata Abah sebetulnya dalam Al-Quran itu yang diomongin itu sebetulnya cuma diri dohir kita dan diri batin kita semuanya. Ngomongin Adam dan Iblis tuh. Adamlah jiwamu. Ngomongin Yakub sebetulnya juga Yakublah jiwamu. Sementara tubuhmu itulah kebutaannya itu.
Ngomongin Ayub, kamulah Ayub itu. Adapun pada saat kamu bersandar pada tubuh, itulah penyakit kulit pada Ayub. Ngomongin Yusuf, kamulah Yusuf itu sebetulnya. Jiwamu itulah Yusuf itu. Tapi tubuhmu lah penjaranya itu. Ngomongin Ashabul Kahfi, kamulah di dalam itu. Maka tadi termasuk juga ngomongin siapa? Burung ababil tadi. Tadi yang sebetulnya Abrohanya nggak pernah disadari. Siapa Abroha? Siapa gajah? Mana Ka'bah yang dihancurkan? Abroha adalah nafsu kita. Gajah adalah tubuh kita. Ka'bahnya mana? Kolbu. Maka hari ini manusia ini udah hancur kolbunya. Berarti Abroha berhasil menggolkannya. Tadi kalau kada babi mah haram, giliran duit hilang haramnya. Harta benda, harta benda wanita. Tuli kita soal agama Tuli gitu soal ya. itu. Tapi kalau ada omongan tadi babi haram, begitu rubah aja jadi duit. Halal. Itu masalahnya. Padahal di Quran itu tadi alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil warsal alaihim tayran ababil. Maka di situ kan ada burung ababil yang harusnya bisa menyelamatkan kalau manusia berhaji. Syariat, torekat, hakikat, shin itu. Maka pada tubuhnya lemparlah jumratul akubah, wusto, ula. Apa yang disifat? 7 sifat ma'ani milik Allah, kembalikan pada Allah. Kudrat, irodat, hayat, ilmu, sama, kalam, basor. Kalau tidak begitu, maka 7 sifat burukmu akan muncul kalau tidak di jumroh. Tadi semua. Makanya setelah begitu kamu boleh napar awal atau napar sani. Tuh, kamu sudah boleh melepaskan baju ihram, bahasa syariatnya. Setelah ihram kamu boleh tahallul. Tapi orang nggak ngerti juga. Sebenarnya kalau ngerti hakikat haji, Mas, di dunia ini nggak ada orang susah. Sebenarnya. Kalau kita benar-benar melepaskan aku 4, aku 3, kemudian tawaf pada itu 7 putaran. Itu nanti kita bisa satu channel itu ngebahas itu. Siapa? Bagaimana kita bisa haji yang sempurna itu. Kenapa tawaf berputar ke kiri? 7 putaran itu. Kenapa setelah itu kita harus berdoa di mana? Sholat 2 rakaat di makom Ibrahim. Belum lagi Hajar Aswad. Belum Hajar Aswadnya. Belum itu semua. Kenapa disebut sebagai makom Iraki, makom Yamani? Dan kenapa mulainya harus dari Hajar Aswad? Karena kita memang mulai dari Hajar Aswad. Tadi semua. Tapi setelah itu kita minum air apa? Jam-jam. Setelah itu lari lagi 7 Sofa Marwah. Noh, kalau mengerti hakikat Sofa Marwah, nggak ada manusia usaha cari modal. Kenapa? Nggak ada manusia yang usaha itu cari modal. Kenapa? Karena sebetulnya modal itu ya diri kita sendiri. Waktu Hajar ditinggalkan Ibrahim, dia lihat Ibrahim sudah berjalan 200 meter. Ibrahim 200 meter baru nengok. Wahai suamiku, apakah ini atas perintah Allah? Ibrahim ngangguk. Karena kalau pakai suara sudah tidak akan terdengar. Maka kata dia, pergilah. Maka dia hanya lakukan saja oleh kita. Kita ini disuruh Isra, Mi'raj. Berjalan dengan tubuh ini, syariat, biarkan. Syariatnya dijalankan, Mas Hendra. Tapi yang jalan, ini orang selama ini kan Isra. Dia jalan sendiri. Padahal kita disuruh berjalan dengan tubuh ini, Allah yang jalan. Makanya Nabi Muhammad, subhanallah, di Asra. Asra itu apa? Jalan sendiri apa diperjalankan? Diperjalankan. Harusnya kita hidup di dunia ini. Kenapa harus wahada yuwahidu tauhidan? Kita harus yang menjalankan kita ini Allah. Dalanglah yang kita harus. Semua itu harus melihat dalang. Apa siapa? Dalang. Tadi semua. Sifat siapa? Dalang. Asma siapa? Dalang. Zat siapa? Dalang. Itulah haji sebetulnya. Maka haji itu adalah kesempurnaan. Dan itu tidak perlu duit. Semua gara-gara sono korgronya lah. Haji itu digeret-geret tadi semua. Kenapa Mas Hendra kita haji dibawa ke sana? Karena tadi tubuh kita nggak jadi Al-Fatihah, akibatnya tidak jadi alif lam mim. Alif laisa kepada mim, akibatnya apa? Alif laisa kepada mim itu apa sih maksudnya, Pak? Allah laisa pada Muhammad. Ruh laisa pada jasad. Berarti kalau begitu jasad ini makmum, ruhlah yang disebut iman. Tadi semua. Paham. Akibatnya kalau tidak maka kehidupan ini kita tidak akan pernah bisa menyembelih Al-Baqarah. Maka di surat Al-Baqarah itu disuruh apa? Nyembelih apa? Sapi betina. Warnanya apa?
kuning, kemasan. Susah. Tidak belang. Tidak pernah digunakan membajak. Tidak digunakan untuk pengairan. Mana berarti sapinya? Mana sapinya? Tubuh kita adalah sapi. Oke. Maka kalau kita tidak membunuh aku 4 ini tadi, nggak bisa haji. Maka haji itu nggak perlu kemana-mana sebetulnya. Cukup duduk pada satu titik pun. Maka apa sih dikatakan? Kalian yang mau duitnya diserahkan kepada yang miskin-miskin itu. Dan kalian nggak usah pergi ke sana. Untuk urusan Allahnya, urusan Abah Setu. Tuh bayangin tuh, Abah Setu selalu menjamin. Demi Allah, saya menjamin bahwa kamu lebih haji. Tuh, kalau udah sampai di titik itu Mas Hendra udah nggak ada lagi ketakutan sebetulnya. Iya, setuju sih. Tapi jarang orang berani ngomong kayak Oh gitu iya. sih. Asal kamu syaratnya ikutin kata. Itu sesat banget soalnya. Oh itu. Inilah yang disebut murtad udah. Murni tauhid. Murni tauhid. Kalau sudah murni tauhid, gak ada yang wujud kecuali Allah, gak ada yang hidup kecuali Allah, gak ada yang berkalam kecuali Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Coba, aku adalah kamu. Kamu adalah aku. Semua. Azandra. Sudah, Bah. Cukup. Ya. Terima kasih banyak, Bah. Ya. Udah Makanya tadi kalau yang mau haji, udah aja. Daripada nunggu-nunggu 30 tahun ditipu duitnya, lebih baik kasih tetangga. Kasih tetangga. Kalau saya masih aja tetap haji dan umroh setiap tahun. Tapi duitnya saya gunakan keluar. Bukan harus kamu pergi, nanti arih lah nanti. Litijaroh jadinya. Tetap syariat adalah syariat. Hukum Allah, hukum Allah. Jadi setiap saya mau umroh, berapa saya bilang umroh sekarang? 35 juta saya keluarin duit. Ini saya umroh nih. Beliin beras tuh semua. Umroh tuh. Oh iya. Masuk. Masuk gitu. Bahasa haji, tiap tahun saya haji. Begitu Zulhijjah, berapa haji sekarang? 50 juta. Saya keluarin 50 juta. Begitu. Jadi nggak usah kamu pergi ke sono, kamu cuma jalan-jalan kok.